Shalom. Tuhan. Ya, mari jemaat yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk membaca kitab Ester. Hamba Tuhan yang saya sudah undang, masih dalam perjalanan, tapi pasti datang. Kemarin saya sampaikan apa, ibu-ibu? Hidup dalam pengharapan, kesabaran, dan doa. Baik, hari ini kita akan membaca kitab Ester. Ya, Ester 1 ayat 1 sampai 21 kita akan membaca ini. Firman Tuhan yang ada di sana, sebuah kisah yang buat kita nggak asing lagi. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil dan jemaat akan membaca ayat genap. Sampai pada akhirnya kita akan baca bersama-sama. Di sana ada judul perikop, Ratu Wasti dibuang. Firman Allah berkata demikian. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang?
karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan. Sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasiweros menitakan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda. Dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bersama-sama. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita bisa belajar dari kisah Ratu Wasti. Kita tidak belajar dari kisah Ratu Esther, tapi kita lihat dari Ratu Wasti. Nah, cerita dari kisah ini tentu sudah sangat kita pahami bagaimana pada waktu itu kerajaan Persia yang sangat besar, berapa penguasaan kerajaan itu terhadap daerahnya? Ada berapa banyak totalnya? Daerah-daerahnya ada berapa? 127 daerah yang di bawah pemerintahan daripada penguasaan daripada kerajaan Persia. Memang kerajaan Persia sangat besar pada waktu itu dan pengaruhnya yang luar biasa sampai Alkitab menulisnya seperti di seluruh dunia begitu ya. Jadi karena kekuatan kekuasaan yang begitu melimpah luar biasa. Dan bayangkan kalau sebagai raja yang punya kekuasaan yang begitu besarnya, maka tentunya ada sebuah martabat yang sangat tinggi. Ada sebuah kedaulatan yang luar biasa. Dan ada sebuah pengaruh yang menentukan banyak orang. Cerita ini menggambarkan seperti Allah Tuhan kita. Allah ini bukan saja penguasa Indonesia, Dia juga penguasa alam semesta. Dia di atas segala-galanya. Martabat Allah dalam kedaulatan, kuasa, dan segala kehormatan yang dimilikinya sepatutnya dihargai, dihormati, dan apapun juga yang menjadi aturan, perintah, sepatutnya dilakukan. Betul? Dalam batas negara Indonesia seperti presiden sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi, maka segala perintah presiden patut dikerjakan dan bagaimana perlakuan orang terhadap presiden yang mendapat sebuah perlakuan istimewa, terhormat dengan martabat yang luar biasa, sehingga keluarganya pun akan mendapat pengawalan dan perlakuan yang istimewa, tidak seperti masyarakat lainnya. Demikianlah kita menggambarkan bagaimana kita menghargai Tuhan
yang begitu luar biasa. Kalau kepada manusia saja seperti itu, apalagi sepatutnya kita kepada Tuhan. Nah, dalam peristiwa yang kita baca tadi menggambarkan bahwa ada satu momentum, ada satu peristiwa di mana raja ini hendak mengadakan perjamuan besar. Perjamuan besar, mungkin hatinya bersuka cita dan ia ingin memamerkan kebesaran, kemegahan, keagungan daripada kerajaannya. Sehingga seluruh rakyat dari kecil sampai kepada yang besar, mereka diundang semua dan mereka dijamu sangat istimewa sehingga minumannya pun sama dengan minuman raja. Ada banyak hal-hal yang luar biasa di saat perjamuan itu dan sang raja memiliki sebuah kebanggaan karena dia punya istri, dia punya ratu ratu daripada kerajaan Persia itu yang sungguh sangat cantik pada waktu itu, yaitu Ratu Wasti. Nah, di tengah-tengah kebanggaan kebesaran yang dipamerkan oleh raja untuk membuat orang semua kagum, takjub, hormat, segan. Maka di saat yang sama kita lihat Ratu Wasti juga mengadakan sebuah pesta yang sama, kurang lebih, walaupun levelnya berbeda. Mungkin dia punya kelompok-kelompok tertentu yang dia lakukan. Dia punya teman-teman tertentu yang juga ingin dia banggakan. Ya, ada banyak hal-hal yang lain yang juga dikerjakan oleh Ratu Wasti. Dan waktunya sangat bertabrakan karena waktunya bersamaan. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita bisa belajar. Mungkin Tuhan juga punya satu momentum tersendiri seperti saat ibadah, di mana hari Minggu adalah hari khusus sebenarnya yang merupakan sebuah perayaan dan Tuhan berharap untuk mengundang semua orang besar dan kecil untuk datang kepada Dia. Tapi mungkin di hari Minggu itu juga, di waktu jam ibadah kita juga, kita punya kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan, kita adakan. Dan ketika Allah mengundang untuk dapat datang beribadah kepadanya, maka kita tidak juga punya kesempatan untuk dapat datang seperti Ratu Wasti. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu? Maka raja mengutus 7 pembesarnya, sida-sida ini, untuk memanggil Ratu Wasti. Dia tidak memanggil, tidak menyuruh pengawal. Dia menyuruh pembesar, tanda sebuah kehormatan. Kadang-kadang Allah ini memperlakukan kita luar biasa juga. Dengan segala hormat dia berikan kesempatan kepada kita. Tetapi sekalipun yang datang untuk memanggilnya adalah bukan orang biasa, tetapi orang-orang yang luar biasa, tapi responnya daripada Ratu Wasti kita sudah lihat tadi, kita sudah baca tadi bagaimana yang terjadi dari peristiwa itu. Sehingga menyebabkan yang singkat ceritanya kita tahu akhir kehidupan daripada Wasti sangatlah mengenaskan. Nah, dalam hidup kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 melekat dalam hati kita. Apa bunyinya? Karena begitu besar. Perhatikan. Karena begitu besar. Jadi begitu besar. Jadi Alkitab ayat itu menggambarkan betapa kasih Tuhan itu tak bisa diukur dengan kata-kata. Cuma dengan kalimat karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bukan dunia dalam global seperti yang dapat dilihat benda. Dunia ini menggambarkan saya dan saudara. Karena begitu besarnya kasih Allah. Sehingga dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Dari awal sejak semula. Sehingga lagu berkata, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Kita lagu pujian itu. Tapi seberapa kita mendalami sebegitu besarnya kasih Tuhan yang tak bisa digambarkan dengan kalimat kata apapun juga, tapi cukup diwakilkan dengan kata karena begitu besar. Kemudian Yesaya pasal 53 ayat yang kelima pun berkata begini, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya apapun juga akan dikorbankan Tuhan demi kita. Apapun juga demi yang kita kasihi. Mungkin hari ini mungkin ada yang kita kasihi. Apakah benar kita sudah mengorbankan apapun juga demi yang kita kasih. Tapi Tuhan mengerjakan itu buat kita. Apakah juga kita mengasihi Tuhan seperti itu juga. Demi kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita berani berkorban apapun juga. Bahkan ganjaran apapun juga. Asal Tuhan disenangkan. Akan kukerjakan. Firman Tuhan berkata, coba ditayangkan. Matius pasal 19 ayat 30. Ada yang sudah dapat? Boleh baca? Atau kita baca bersama-sama ya. Firman Allah berkata demikian. 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Perhatikan. Tetapi banyak orang yang terdahulu. Udah duluan jadi Kristen. Udah duluan jadi pelayan Tuhan. Udah duluan kawakan pendeta senior. Mungkin bisa akan menjadi yang terakhir. Dan yang baru-baru muncul anak Tuhan. Yang baru kenal Tuhan. Yang baru mengalami jatuh cinta sama Tuhan. Mungkin dia akan menjadi yang terdahulu di depan. Karena mengalami kemajuan kerohanian. Pertumbuhan kerohanian yang luar biasa. Kita menghadapi satu pilihan. Sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan, menjadi orang yang terkasih. Saya suka menyebut kalimat ibadah. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Masih ingat kan kata-katanya? Terkasih. Terkasih pokoknya yang paling dikasihi. Shalom. Damai turun atas orang-orang yang paling dikasihinya. Akankah saya tetap menjadi orang yang terkasih? Atau terbalik? Lawan kata terkasih apa? Apa tuh? Yang terkasih menjadi yang tersisih. Tersisih, kesengker. Tahu nggak Ratu Wasti itu dipilih sama Raja Ahasiweros yang luar biasa. Dan ketika raja itu jatuh cinta kepadanya, apapun dia kerjakan. Untuk kemudian akhirnya Ratu Wasti itu diangkat dari mungkin orang biasa. Menjadi yang terkasih bagi raja. Dikenakannya baju ratu, diperlakukannya sebagai sesuatu yang memiliki kewenangan kekuasaan sebagaimana layaknya seorang ratu dalam sebuah kerajaan. Dari orang yang biasa-biasa. Dan semua orang akan hormat kepada Ratu Wasti. Kenapa? Karena dia adalah wanita terkasih bagi sang raja Ahasiweros. Tetapi apa yang terjadi?
Dalam hidup kita ini, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, saya dan saudara adalah orang yang terkasih di mata Tuhan. Tuhan mau katakan dan beberapa ayat juga menyatakan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan peristiwa yang terjadi, orang gila sampai dikorbankannya 2000 babi pun menggambarkan sekalipun engkau begitu tidak berharga di mata dunia, tapi Allah tetap akan mengorbankan apapun demi keselamatan yang dunia bilang engkau tidak berharga. Nah, persoalannya sekarang kita periksa hari ini. Saya tetap terkasih atau saya sudah tersisih? Ada beberapa ciri yang mungkin kita bisa koreksi. Berapa lama saya jadi Kristen? Saya tahun 72 pertama kali menginjakkan kaki di bawah cici saya Afung ke gereja ini, ke sekolah minggu. Saya kembali di tahun 1977. Karena saya cuma datang pada waktu Natal. Dan saya belum Kristen. Keluarga saya Buddha bukan, Konghucu barangkali, tapi sembahyang juga enggak. Cuma sembahyang kalau mau tahun baru, begitu kan? Ya seperti itu. Enggak juga orang yang tekun, tetangga saya sering sembahyang. Bahkan tengah malam, depan pintu rumah, dia bisa sembahyang pakai hiu. Kami bukan keluarga yang taat pada agama. Dan saya bertumbuh di keluarga yang seperti itu. Bahkan seperti yang sudah diketahui, saya anak perjanjian karena saya anak laki-laki yang diminta dan diperjanjikan untuk diserahkan ke Tepekong jika saya lahir. Saya terhilang dan singkat cerita, ketika saya kembali ke gereja ini, kemudian di tahun 1980 saya dibaptis di Petamburan oleh Om Hok, pendiri GBI ini. Dan HL Senduk, ada 2 orang ya, satu lagi saya lupa. 1980 usia saya dalam Tuhan jadi berapa tahun ya? 44 ya? Betul nggak sih? Kan sekarang 2024 ya? 44 tahun saya. Saya taruhlah gampang patokan saya dari sejak saya lahir baru ya, tahun 80, 5 Oktober hari ABRI saya dibaptis. 44 tahun perjalanan sebagai orang Kristen yang sudah titik balik. Tahukah saudara, ketika saudara terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya, nama saudara sudah masuk tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Begitu saudara terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi, saudara dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Dan nama saudara sudah masuk dalam catatan. Tapi catatan itu akan tetap diteguhkan dalam pembaptisan. Dan situlah titik momen kita mendapat kelahiran baru secara materi, secara tertulis begitu ya. Ya, silakan Pak Maringan. Begitu. Nah, jadi kalau kita yakini persoalan sekarang sebagai orang yang percaya, saudara dan saya itu namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Persoalan sekarang, apakah kita bisa bertahan di buku itu atau dicoret? Akankah kita tetap ada di sana sehingga nantinya jadi ahli waris kerajaan surga? Atau tersingkir? Ada beberapa hal, nanti saya lanjutkan di waktu yang lain. Hamba Tuhan yang saya undang, Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon. Beliau adalah Sekretaris Badan Pekerja Daerah
GBI DKI Jakarta. Jadi sekretarisnya Pak Kiki. Beliau juga adalah seorang gembala di GBI Marunda, betul ya Pak Maringan ya? Mungkin sedang sibuk ada pelayanan lagi di sana, atau jangan-jangan salah persepsi dipikir jam 10 ibadah mulai. Jadi mungkin komunikasi yang kurang dan sebagainya. Bersyukur hari ini saya serahkan kepada Pak Maringan untuk lanjut aja. Langsung Pak, sampaikan firman Tuhan ya. Baik, terima kasih, Tuhan berkati.